identity. A new me. With me! Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga diberikan rezeki yang lancar oleh Yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan membahas sebuah film action superhero, yaitu film Harley Quinn, Birds of Prey, yang mengisahkan kandasnya kisah cinta Harley Quinn dan Joker. Gimana nih? Penasaran dengan ceritanya? Yuk simak video ini sampai habis dan intro. Scene dibuka pada sebuah kafe yang menjadi tempat tinggal Harley Quinn di sana. Harley yang baru putus dengan Joker nyoba untuk nyari jati dirinya dengan menggunting rambutnya. Lalu ia pun ikut lomba jalanan untuk memulai suasana baru. Dengan semangat Harley main dan memenangkan lomba itu. Setelah selesai ia pergi ke bar untuk dugem, minum dan menari di tiang seperti orang gila. Seketika ada pria yang menghinanya dan meminta Harley untuk turun dan tiba-tiba gak lama datang pemilik bar itu yang bernama Roman Sionis. Dia bilang kalau pria itu adalah sopirnya, lalu menitipkan salam pada Joker. Harley ini belum ngasih tahu siapapun jika dirinya dan Joker telah putus. Teman-temannya mengatakan Harley bukanlah siapa-siapa jika tanpa Joker. Dia yang kaget ngedengar itu sakit hati lalu pergi dari sana. Di perjalanan ia lewat depan pabrik pengolahan Joker dan menemukan sebuah ide gila untuk menghancurkan pabrik itu dengan menaiki sebuah mobil tangki bensin dan akan menabrakkan mobil itu ke pabriknya sebagai tanda mereka berdua telah putus. Di lain tempat, ini adalah seorang polisi bernama Rene Montoya yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan mafia yang terjadi di sebuah restoran. Kemudian di luar terjadi ledakan besar yang berasal dari pabriknya Joker. Polisi lain di sana menemukan sebuah kalung yang berinisial J. Itu menandakan bahwa Harley Quinn dan Joker telah putus. Karena ulahnya itu, semua polisi dan mafia akan memburunya. Keesokan harinya Roman telah menyandra 3 orang kaya di kota itu untuk dibunuh dan dikuliti agar Roman semakin berkuasa. Dia ini memiliki kebiasaan untuk menguliti semua musuhnya dan punya julukan sebagai Black Mask. Kita kembali ke Harley yang lagi mesan sandwich kesukaannya di sebuah kedai. Setelah itu ia pergi menuju kosan dan tiba-tiba terjadilah kejar-kejaran di kota Rene dengan Harley yang kabur masuk ke dalam pasar. Lalu semua orang yang pernah disakiti Harley pun bermunculan untuk memburunya. Now, I wronged a lot of people. Di sana Harley ketemu dengan sopirnya Sionis yang kakinya dipatahin waktu di bar. Seketika Harley ditabrak Rene dan tiba-tiba It took losing something. semua orang yang membencinya berkumpul di sana dan siap untuk menangkap Harley. Fine. It was dumb luck. Meski berhasil kabur, Harley terus bertemu dengan orang yang membencinya. Pria itu akan segera menangkap Harley dan tiba-tiba ada seseorang yang membunuhnya dengan panah. Pada posisi terjepit, akhirnya Harley menyerah dan ditangkap oleh mafia di sana. Lalu di klubnya Roman memiliki seorang penyanyi bernama Canary yang memiliki suara cetar. Roman menjuluki Canary sebagai burung kecilnya di sana. Ternyata Harley diculik oleh Roman, lalu di sana ia berkenalan dengan Canary. Ia mengatakan bahwa dirinya dengan Joker telah putus dan belum menceritakan kepada siapapun. Seketika ada pria botak yang nawarin Harley minuman sampai mabok. Setelah selesai mabok, di samping bar si botak itu lagi mencemburu Harley. Tiba-tiba Canary keluar dan ngehajar si botak. Terjadilah baku hantam antara mereka di sana. Di atas, Roman yang ngelihat kehebatan Canary kemudian nyuruh Victor menemuinya. Victor mengatakan Canary naik pangkat dengan menjadi sopir pribadinya Roman. Setelah selesai, Canary jalan pulang ke apartemennya, lalu di sana ia bertemu dengan anak perempuan. Anak ini bernama Cassandra Cain, lalu Canary memberikannya uang biar dia gak sedih lagi. Esok harinya Canary mulai jadi supir Roman dan nganterin dia ke kantor.
Kemudian Victor ngasih tahu Roman kalau Harley dan Joker telah putus. Seketika Roman nyuruh Victor dan Canary untuk membawa Harley ke sana. Siang itu Cassandra lagi nyari mangsa di pinggir kota. Lalu di sana Victor dan Canary akan mulai mencari Harley. Tiba-tiba Cassandra ini mau nyopet duitnya Canary tapi gagal. Canary ngasih tahu agar Cassandra jangan nyopet lagi. Omongan itu ternyata nggak didengar dan Cassandra tiba-tiba nyopet berlian dari kantong Victor. Seketika dia diteriakin maling oleh warga di sana. Di sana Victor baru sadar kalau berliannya hilang. Canary pun langsung lari ngejar mobil polisi itu tapi nggak keburu. Cassandra ngiranya itu adalah permen lalu dimakan. Ternyata berlian itu milik Roman Sionis dan kaget ngedengar berliannya telah hilang. Roman pun nggak percaya kalau yang nyopet ternyata anak kecil. Akhirnya Roman melampiaskan kekesalannya dengan ngikat Harley di sana. Karena takut akan dibunuh, Harley mengatakan ia bisa menemukan berlian itu. Tetapi jika dirinya gagal, maka Harley akan dibunuh. Seketika ia ngebuat kekacauan di dalam dan menghancurkan tombol akses masuk ke dalam sel. Setelah itu ia pun berhasil masuk dan di sana ia bertemu dengan semua orang yang pernah dia kerjain. Akhirnya Harley nemuin Cassandra. Namun semua pintu sel di sana kebuka gara-gara ulahnya tadi. Di sana terjadi baku hantam antara Harley dengan semua tahanan. Seketika Cassandra pun lari dan kabur dari sana. Lalu ada sekumpulan penjahat datang untuk menangkap mereka. Di sana Cassandra berusaha nyari jalan keluar, namun ketemu sama penjahat. Kemudian Harley menemukan tongkat baseball dan anehnya Harley mampu ngebantai mereka semua. Meski Cassandra sering kabur, namun Harley berhasil membawanya keluar. Di dalam mobil, Harley ngasih anak itu bom untuk dibuang keluar karena ada yang mengikutinya. Harley bilang Cassandra adalah buronan dengan hadiah $500.000. Lalu Harley memintanya untuk mengembalikan berlian itu. Bocah itu nggak bisa ngembaliin berlian karena ia kira itu adalah sebuah permen. Harley pun kaget dan mengajak Cassandra ngerampok supermarket lalu ngebawanya ke tempat Doc. Doc ini merupakan orang yang tahu semua penjahat di kota Gotham. Mereka pun naik ke atas dan Cassandra kaget di sana Harley memiliki Hyena di kamarnya. Kemudian mereka pun bersantai sambil nonton TV. Tampaknya Harley merasa senang dengan adanya Cassandra yang menemaninya. Sementara itu di dalam toko seorang cewek mendatangi Doc. Kita kembali ke masa lalu. Ia adalah seorang putri kepala mafia di Gotham bernama Helena Bertinelli. Ketika dia pulang, dia ngelihat semua keluarganya ada di ruang tamu dan disandra oleh Stefano Galante. Dia berniat untuk merebut kekuasaan keluarga Bertinelli dengan ngebantai semua anggota keluarganya. Salah seorang mafia di sana tahu putrinya Helena masih hidup dan dibawa ke sebuah panti untuk disembunyikan identitasnya di sana agar ia tetap hidup. Selama 15 tahun Helena dilatih untuk menjadi seorang mesin pembunuh. Orang-orang di Gotham menyebutnya sebagai The Crossbow Killer. The Crossbow Killer. namun ia menjuluki dirinya dengan sebutan Hunter. Lalu Victor mengatakan kepada Roman kalau Harley menemukan anak itu dan kabur bersamanya. Roman pun mulai curiga dengan Canary karena dia bertingkah seperti orang yang ketakutan. Malam itu Rene diskors oleh bosnya karena selalu gagal dalam bertugas. Dengan kesal ia menyerahkan lencana dan pistolnya kemudian pergi dari sana. Tiba-tiba di rumah Doc, Harley didatangi oleh polisi. Sedangkan dari luar ada orang gila yang lemparin kamarnya dengan sebuah bom. Seketika kamarnya hancur dan Hyena miliknya menghilang. Harley merasa aneh, seharusnya tidak ada orang yang tahu kalau mereka di sana kecuali Doc. Lalu ia pun langsung keluar untuk mencari Doc. Ternyata Doc mengkhianati Harley dengan mengatakan kepada polisi bahwa ia ada di tempatnya. Doc pun mengatakan bahwa itu semua adalah bisnis. Harley terlihat sangat kecewa lalu menelpon Roman dan berkata akan menyerahkan anak itu. Akhirnya kesepakatan pun dilakukan dan meminta menemuinya di Amusement Mill. Kemudian Roman meminta Victor dan Canary untuk menjemput mereka berdua dan membawa kembali berlian itu kepada Roman. Rene yang kelihatan stres menerima SMS dari Canary, tempat persembunyian Harley dan Cassandra. Di perjalanan, Canary ketahuan oleh Victor karena telah mengkhianati Roman.
Victor lalu memberitahu Roman bahwa Canary telah berkhianat. Roman pun kemudian memakai topengnya dan langsung menuju ke sana. Tibalah Harley di amusement mill, lalu ia mengikat kaki tangan Cassandra dengan lakban. Harley melakukan itu untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran semua orang. Tiba-tiba Rene dari luar pintu datang dan menghajarnya. Akhirnya mereka berdua pun baku hantam di sana. Namun dengan mudah Harley mengalahkannya. Tiba-tiba Victor menembakkan panah bius ke Harley. Lalu Canary segera membebaskan Cassandra dari ikatan itu. Victor yang tahu Canary berkhianat langsung menodongkan pistol ke kepalanya dan meminta Canary untuk ngebelah tubuh Cassandra. Di sana Canary yang melihat Harley mulai bisa menggerakkan tangannya. Tiba-tiba Helena datang dan menembak leher Victor dengan panah. Rene pun kembali dengan menaiki jendela dan mereka semua berkumpul dengan urusannya masing-masing. Akhirnya Helena membuka identitas aslinya dengan menceritakan kisah keluarga Bertinelli. Firing squad. Now I'm done. Setelah itu Cassandra ngelihat di luar ada Roman yang datang dengan mengenakan topeng. Lalu Harley mengatakan bahwa Roman tidak hanya mengincar anak itu, tapi mereka semua. Maka dari itu Harley mengajak mereka semua untuk bekerja sama agar bisa keluar dari sana. Roman mengumpulkan semua pembunuh bayaran di Gotham untuk menangkap mereka hidup-hidup dan membunuh sisanya. Sementara itu di dalam mereka semua mengumpulkan semua yang diperlukan. Kemudian serangan pun dimulai dari atap gedung. Mereka ditembakin dari atas. Lalu Harley dan kawan-kawan masuk ke lubang dan meluncur ke bawah. Pertarungan pun tidak terhindarkan dan mereka mulai menghajar anak buah Roman. Di sana mereka semua saling bekerja sama untuk melindungi Cassandra. Setelah itu mereka keluar lalu Rene ditembak oleh Roman dan anak buahnya berhasil ngebawa Cassandra. Beruntung Rene memakai baju anti peluru milik Harley dan Canary pun memakai kekuatannya untuk membuka jalan agar Harley bisa mengejar Cassandra. Dengan sepatu rodanya Harley mengejar mobil itu namun tiba-tiba dengan bantuan Helena, Harley pun berhasil mengejar mobil itu. Harley ngebuka pintu Cassandra dan tiba-tiba mobil itu nabrak, lalu mereka melarikan diri ke dermaga. Harley pun mengejarnya ke dermaga dan mengatakan bahwa Roman adalah tipe orang yang sama dengan Joker. Di sana Harley salah menembak dan menghabiskan peluru terakhirnya. Tiba-tiba Cassandra mengaku telah mencuri sesuatu dari Harley dan mengakuinya. Cassandra mengira yang ia curi adalah cincin, tapi itu adalah sebuah granat. Dengan cepat Harley melempar Roman ke bawah jembatan dan meledak. Akhirnya mereka semua bebas dari kejaran mafia. Setelah itu di pagi harinya mereka sarapan bersama. Lalu Cassandra pengen boker, kemudian menyuruh Harley untuk menyaringnya. Namun ternyata Harley dan Cassandra kabur menggunakan mobil untuk memulai hidup baru. Lalu di kantor polisi Rene mengundurkan diri karena merasa kerja kerasnya tidak dihargai. Kemudian mereka bertiga membentuk tim yang bernama Bird of Prey. Sementara di tempat lain Harley menggadai berlian itu dengan harga yang sangat mahal. Dia pun mengangkat Cassandra sebagai muridnya dan hienanya yang hilang ternyata masih hidup. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan kota itu dan film pun selesai. I dare ya. Oke guys, seru kan alur cerita film Harley Quinn ini? Gimana nih kalau kalian yang ada di posisi Harley diburu semua orang karena ulah tengilnya? Untuk kalian yang suka, tolong bantu like, share, dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentarnya juga ya. Dadah.